Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Sulfiana bersama teman saya Andayanti Komariah akan menjelaskan tentang pemasaran holistik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Andayanti Komariah. Pemasaran holistik merupakan pengembangan, perancangan, serta implementasi program dan kegiatan pemasaran, yang mana melihat ketergantungan dalam konteks lingkungan pemasaran. Pemasaran holistik bersifat integrasi atau menyeluruh. Jenis pemasaran ini sering digunakan untuk mengidentifikasi dan sebagai bentuk adaptasi terhadap segala bentuk perubahan yang terjadi, baik secara individu ataupun sosial. Konsep pemasaran holistik bisa diartikan sebagai pendekatan terhadap suatu pemasaran yang mana mencoba mengakui serta mendamaikan ruang lingkup dan kompleksitas kegiatan pemasaran. Konsep pemasaran holistik memiliki 4 komponen penting, yaitu yang pertama ada relationship marketing. Komponen ini digunakan dengan tujuan untuk membangun hubungan yang menguntungkan dan memuaskan antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam jangka waktu panjang. Pihak tersebut meliputi pelanggan, pemasok, dan distributor. Yang kedua ada internal marketing. Komponen ini bertujuan untuk merekrut, melatih, serta memotivasi karyawan agar bisa melayani konsumen dengan baik. Seluruh komponen dalam pemasaran internal harus saling bekerja sama untuk memasarkan produk, melayani pelanggan, riset pemasaran, serta manajemen produk. Yang ketiga ada social responsibility marketing. Komponen ini mengharuskan para pemasar untuk menggunakan pertimbangan sosial dan etis ke dalam praktik pemasarannya. Misalnya dalam membuat kebijakan yang berkaitan atau sesuai dengan laba perusahaan. Pemuasan keinginan pelanggan serta kepentingan publik dengan memperhatikan aspek sosial dan etisnya. Ada integrated marketing. Komponen ini digunakan untuk merencanakan kegiatan dan program pemasaran yang terpadu serta bermanfaat untuk konsumen. Kata lainnya ialah penerapan dari aktivitas pemasaran dilakukan secara menyeluruh, meliputi manajemen permintaan, manajemen sumber daya, serta manajemen jaringan. Selanjutnya, manfaat pemasaran holistik. Pemasaran holistik sangat bermanfaat untuk kegiatan pemasaran suatu perusahaan, karena jenis pemasaran ini sifatnya integrasi atau menyeluruh. Artinya, para pemasar harus melihat berbagai aspek terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pemasaran. Pemasaran holistik memiliki 3 manfaat utama. Yang pertama adalah pemasaran holistik mempermudah pemasar dalam melakukan kegiatan pemasaran. Jenis pemasaran ini mengharuskan para pemasar untuk merancang kegiatan pemasaran secara lebih menyeluruh. Hal ini dapat mengurangi tingkat kesalahan atau kegagalan yang mungkin terjadi dalam implementasi atau penerapannya. Yang kedua ada pemasaran holistik mampu mengeksplorasi produk yang dirancang. Artinya, pemasaran holistik bisa digunakan untuk mencari tahu lebih jauh tentang konsep produk, cara pembuatan, sistem pemasaran, iklan, dan lain sebagainya. Sehingga nantinya saat diimplementasikan hasilnya dapat sesuai yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah cara menerapkan pemasaran holistik. Yang pertama, membentuk tim pemasaran. Tim pemasaran menjadi hal terpenting yang harus ada di setiap kegiatan pemasaran. Pemilih timnya bisa didasarkan pada kemampuan yang dimiliki tiap individunya. Yang kedua adalah perancangan kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran yang dirancang meliputi penentuan segmentasi pasar, strategi, dan hal lainnya yang berkaitan. Perancangan ini harus dilakukan sebaik dan serinci mungkin. Tentukan pihak siapa saja yang akan terlibat. Perlu ditentukan juga pihak siapa saja yang terlibat, contohnya masyarakat atau pihak yang berkaitan. Penentuan ini akan membuat kegiatan pemasaran lebih efektif dan fokus, sehingga hasilnya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat adalah implementasi, pengawasan, dan evaluasi. Setelah kegiatan pemasaran selesai dirancang, langkah selanjutnya ialah menerapkan sesuai rencana. Dalam proses pelaksanaannya, pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk dilakukan. Tujuannya untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Selain itu, evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui dan menganalisis hal apa saja yang masih kurang atau perlu diperbaiki atau dipertahankan. Ini adalah keunggulan pemasaran holistik. Yang pertama adalah menyelaraskan produk dengan pasar. Pemasaran holistik akan sangat berguna untuk membuat produk dan pasar yang berjalan secara beriringan.
Produk yang dipasarkan tentu harus sesuai dengan keperluan pasar saat itu agar mampu meningkatkan kemungkinan kesuksesan penjualan, baik itu menggunakan strategi pemasaran langsung ataupun tidak langsung. Produk yang sudah selaras dengan pasar akan menjadi lebih mudah dan diterima kehadirannya oleh konsumen. Yang kedua adalah konsep pemasaran holistik bisa mengeksplorasi nilai produk. Maksudnya dari poin ini adalah pemasaran holistik akan mampu mengeksploitasi nilai produk secara lebih menyeluruh. Aktivitas eksploitasi tersebut mencakup sistem online, periklanan, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Tujuan dari adanya eksplorasi nilai produk ini adalah untuk bisa membangun pola pikir yang sama pada profil ataupun karakter produk yang nantinya akan dipasarkan. Yang ketiga adalah memiliki durasi waktu yang ideal. Pemasaran ini dalam mempunyai sifat yang lebih ideal, artinya durasi penerapannya bisa dimodifikasi. Yang lebih mudah, setidaknya ada 2 jenis durasi yang terdapat di dalam pemasaran ini, yaitu durasi sementara dan permanen. Dengan cara ini, memperhatikan siapa saja yang akan dituju, maka penerapan pemasaran ini akan bisa diatur secara lebih mudah. Bahkan dalam sekali proses pun mampu menjangkau lebih banyak konsumen sekaligus. Akan menjadi lebih baik lagi bila durasi tersebut tidak melupakan dan membahas terkait sisi dalam bisnis yang sedang dijalankan. Pembisnis harus bisa memastikan karyawannya sudah merasa puas dengan kondisi kerja yang dijalankan selama ini. Yang keempat adalah melibatkan hubungan manajemen dengan masyarakat. Maksudnya adalah pemasaran masyarakat ini dilakukan agar bisa menciptakan suatu produk bisnis yang sesuai dengan kehidupan masyarakat. Nantinya diharapkan akan menciptakan produk yang mampu mendukung keseharian masyarakat seperti produk ramah lingkungan. Kelebihan ini akan bisa dirasakan oleh luas masyarakat. Kabar tersebut akan bisa kita perhatikan pada media yang ada di sekitar Anda. Untuk itu, bisnis yang baik adalah mereka yang bisa hidup di dalam kehidupan masyarakat, seperti dengan dikemas dan dibentuk tanggung jawab sosialnya. Yang kelima adalah untuk investasi jangka panjang. Menerapkan pemasaran holistik harus berpikir dengan jangka panjang. Hal penting lainnya adalah terkait investasi. Untuk itu, cobalah untuk membangun hubungan relasi yang baik dan rutin, sehingga akan bisa menjadi pelanggan tetap yang nantinya akan membantu usaha yang Anda miliki. Investasi harus berdasarkan pada tingkat kepercayaan dan harus bisa bertahan dalam kurun waktu yang lama. Dalam pemasaran holistik, kelebihan tersebut adalah hasil dari pemasaran hubungan. Pemasaran hubungan adalah tentang bagaimana menjalin hubungan yang baik dan kerjasama jangka panjang, dan menargetkan pemasaran pada mereka yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. Hal ini yang dilakukan agar bisa menambah referensi untuk para marketer. Saya akan menjelaskan dan memberikan contoh dari pemasaran holistik, yaitu seperti Indomie. Indomie juga bertahun-tahun menjadi nomor 1 dalam top brand indeks kategori mie dalam kemasan bag. Juga sebagai Indonesia Best Baking Award 2009, seperti Indomie Soto Betawi, Diamond Award untuk Indonesia Customer Satisfaction Award 2009, dan masih banyak lagi. Indomie juga memiliki merek halal MUI. Strategi-strategi tersebut merupakan investasi besar bagi Indomie. Namun, hal ini ditujukan untuk pencapaian revenue yang lebih besar lagi. Indomie mencatat net sales 10,9 triliun di tahun 2012 yang melampaui target dengan prediksi peningkatan sebesar 16,6% di tahun 2013. Indomie menargetkan 12,75 triliun untuk penjualan tahun depan. Setelah melakukan analisis holistik tersebut, merek Indomie mulai dari brand audit analysis, brand value chain analysis, dan brand manifold analysis, optimis Indonesia akan kembali mencapai target di tahun 2013. Hal-hal yang berdasarkan optimisme sebagai yang pertama adalah total pertumbuhan penduduk di segmen-segmen yang disasar oleh Indomie lebih tinggi daripada target pertumbuhan penjualan yang ditetapkan oleh Indomie. Yang kedua adalah penguasaan pasar yang sudah sedemikian tinggi sehingga memiliki brand awareness yang sangat tinggi.
Yang ketiga adalah kemampuan Indomie untuk mengembangkan brand dan brand equity yang sesuai dengan target market mereka yang sasar. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.